3 terpidana kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri di Universitas Lampung, Kamis siang dipindahkan penahanannya dari Lapas Waihui ke Lapas Rajabasa, Bandar Lampung. Ketiga terpidana itu yakni mantan Rektor Unila Karomani, mantan Wakil Rektor 1 Unila Heriandi, dan mantan Ketua Senat Unila M. Basri. Pemindahan penahanan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dan dilakukan oleh tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saat baru tiba di Lapas Rajabasa, Karomani terlihat berjalan terburu-buru dan memberikan keterangan bahwa ia datang ke lapas hanya membawa pakaian dan obat-obatan dan siap menjalani hukuman. Prof, mau tanya, Prof. Yuk, gimana yuk? Sehat yuk? Sehat, Prof. Ya udah sehat lah ya, makasih. Bawa apa aja, Prof? Itu, Prof? Iya, bawa baju ini. Bawa baju. Buku-buku bawa, Prof? Bawa dah. Minyak angin? Ketiga terpidana dinyatakan sehat oleh tim medis. Ketiganya untuk sementara waktu akan ditempatkan di sel Mapenaling untuk mengenal masa lingkungan. Karamoni CS ya, yang 3 orang itu rencananya akan dipindahkan ke Lapas Rajabasa. Nanti ditempatin di mana, Pak? Ya seperti umumnya napi-napi lain, biasanya kita setelah kita registrasi, ke administrasi sudah lengkap, kita masukkan ke pengenalan lingkungan atau admisi orientasi yang lebih dikenal dengan Mapenaling. Jadi sementara itu di situ sambil dia beradaptasi dengan kawan-kawannya di sini. Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Rektor Unila Karomani CS ditangkap KPK pada Agustus 2022 lalu terkait suap penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. Ketiganya memasang tarif ilegal hingga 300 juta rupiah kepada calon mahasiswa yang ingin diterima di Fakultas Kedokteran Unila dari jalur mandiri. Seorang penyuap dari pihak swasta bernama Andi Desviandi turut ditangkap. Dari mereka, KPK menyita uang tunai lebih dari 4 miliar rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Lokasi penambangan pasir di aliran Sungai Wairatai, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran digerebek polisi Kamis siang. Petugas menangkap 3 pekerja yang terpergok sedang melakukan penambangan pasir. Penambangan pasir ini ilegal karena tidak memiliki izin dari instansi terkait. Dari tempat ini, polisi menyita peralatan penambangan pasir berupa perahu rakit, mesin diesel, jaring, hingga selang besar yang dipakai untuk menyedot pasir dalam sungai. Ketiga pekerja yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Penyidikan kasus ini akan dikembangkan polisi untuk menangkap pemilik usaha penambangan pasir ilegal. Proses penambangan pasir yang diduga ilegal, tidak menggunakan atau tidak ada izin sama sekali. Ya. Dari pengamanan itu kita amankan beberapa barang bukti yang mereka gunakan, ya, dan 3 orang yang diduga sebagai pemain di situ. Lokasi penambangan pasir di Sungai Wairatai terdeteksi polisi setelah mendapat laporan dari warga. Penambangan pasir di Sungai Wairatai meresahkan karena berdampak pada abrasi sungai. Sebagian lahan pertanian di pinggir sungai ambles akibat abrasi. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Ratusan warga dari 8 desa Kabupaten Pesawaran Kamis siang berunjuk rasa di kantor Badan Pertanahan Nasional Lampung di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Warga mengatakan tanah mereka diserobot oleh perusahaan PT PN7 Waiberulu di Pesawaran. Unjuk rasa ini melibatkan kepala desa dari 8 desa di Pesawaran. Dalam orasinya, massa menuntut BPN segera mengukur ulang lahan hak guna usaha atau HGU yang digunakan perusahaan plat merah itu. Jika pihak BPN tidak menanggapi tuntutannya, massa berjanji akan menempuh upaya hukum sebagai langkah terakhir. Massa menyatakan sudah bersabar, namun perusahaan tidak juga menggubris tuntutan warga. Keinginan masyarakat untuk menutup lahan PT PN7 Waiberulu
Karena kita mengindikasi adanya beberapa lahan milik PT PN 7 yang tidak mempunyai surat. Berdasarkan data yang dimiliki warga, luas lahan HGU PT PN 7 Wai Berulu 242,14 hektar yang meliputi wilayah 8 desa di Pesawaran. Namun ada lahan warga lain yang diduga diserobot di luar dari luas HGU itu. Buntut sengketa lahan itu, warga dilarang bercocok tanam di lahan yang mereka klaim. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Banyak anggota DPRD yang bolos dalam rapat paripurna istimewa memperingati Hari Jadi Kabupaten Lampung Utara ke-77 pada Kamis pagi. Dari 45 anggota DPRD, hanya 8 orang saja yang hadir dan sisanya absen dengan berbagai alasan, mulai dari sakit, ada urusan partai, hingga sedang bertugas. Peserta rapat terbanyak justru dari kalangan para tamu undangan, tokoh masyarakat dan agama, organisasi kemasyarakatan, dan para pejabat Pemkab. Meski banyak anggota DPRD yang bolos, rapat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Selain menggelar doa bersama, ada juga acara pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas kemakmuran daerah. Ya, saya berharap kita lebih solid, lebih kompak, lebih mendewasakan diri untuk menyongsong kemajuan Lampung Utara ke depan. Pak Ketua, kenapa ini banyak anggota yang tidak hadir, Pak Ketua? Kursi kosong, Pak Ketua. Anggota DPRD itu punya kewajiban. Mereka mestinya tahu kewajiban mereka bahwa sidang paripurna itu adalah kewajiban anggota DPRD untuk hadir. Sudah ada pengumuman belum sebelumnya, Pak Ketua? Ada undangannya disampaikan. Berarti kita sedikit kecewa, Bang, ya? Ya, mereka punya kewajiban dunia dan akhirat. Jalan sesuai dengan kemampuan daerah. Harapan kita di usia yang sudah cukup dewasa ini, kita senantiasa memperbaiki diri. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Lampung Utara, 10 elemen masyarakat Lampung Utara, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Lampung Utara agar lebih baik ke depan. Ketua DPRD Lampung Utara meminta para anggotanya lebih solid dan kompak. Meski pada rapat ini tidak ada pengambilan keputusan penting, namun setidaknya rapat peringatan Hari Jadi Lampung Utara bisa dijadikan sebagai sikap nasionalisme atas kecintaan terhadap tanah air tempat kita berpijak. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.